Ya pokoknya gini, hidup di dunia film itu yang saya sadari, saya rasakan sekarang adalah memang kita akan terus-menerus belajar dan dihadapi hal-hal baru. Jadi tidak ada itu yang namanya posisi puncak gitu di dalam film itu tidak ada gitu kan. Bahkan orang yang mengatakan bahwa wah sudah senior nih gitu kan, udah puncak nih di film. Buat saya itu justru malah dia tidak puncak gitu kan. Dia berada dalam kemunduran yang amat sangat gitu. Saya merasakan itu karena ketika kita di-expose karena filmnya mungkin box office, mungkin atau menang penghargaan tertentu gitu kan, kita mungkin merasa bahwa kita tuh hebat, kita tuh puncak. Tapi ternyata setelah itu isinya malah justru cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya itu justru karena memang diri kita sendiri, karena ulah kita sendiri gitu kan. Ulah kita yang puas terhadap diri kita sendiri, puas terhadap apa yang sudah kita capai gitu kan. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan freedom finance apa segala macam gitu kan. Ada yang mengatakan begitu kan. Uang itu akan datang dengan sendirinya ketika kamu sudah berada dalam sisi puncak. Buat saya itu omong kosong dan itu jangan percaya. Oke, Mas, tapi gimana, Mas? Itu jangan percaya dengan omongan seperti itu omongan broker, ya kan. Nah, itu ujung-ujungnya ternyata nilai duit negara, ya kan. Duit negara 200 triliun apa segala macam, ya kan. Nah, maksud saya nggak ada itu yang namanya freedom finance gitu kan. Itu begundal-begundal dan mereka para pemain-pemain yang jelas tidak menggunakan kekuatan dalam dirinya, kreativitas dalam dirinya, tetapi hanya otak-atik finansial aja. Yang terkait aktor, sutradara, produser dan semuanya. Apa itu? Untuk Mas Hanung sendiri. Apa? Menemukan Mas Hanung. Pinjem tas dong bentar, mau lihat handphone aku, ini ada masuk loh. Hilang handphonenya. Terus? Mas dari menjadi aktor, produser dan sutradara dan seterusnya gitu. Nah di dunia Kita ambil. perfilman ini yang paling Ini punya siapa, Mas? Punya aku. Dua-duanya punya Mas. yang paling Mas Hanung nikmati sekali di bagian mana? Yang paling membuat kita bahagia ya ketika film kita itu ditonton banyak orang, ketika apa yang kita capai mendapatkan penghargaan, diakui itu pastilah. Tapi itu hanya sesaat, ya kan? Itu hanya kebahagiaan sesaat. Paling lama juga 1 bulan, ya kan? Setelah itu kita dituntut what's next, apa ini, ya kan? Nah, tuntutan-tuntutan dari masyarakat itu buat kita yang membuat kita sadar bahwa kita itu tidak pernah berada dalam puncak, ya kan? Jadi tidak ada tuh yang namanya ini maestro whatever bla bla bla, apalagi mengatakan bahwa gua seorang maestro, nggak bisa. Itu terkait yang Film itu seorang pembuat film atau seniman itu selalu menjadi seorang murid selamanya dan menjadi seorang cantrik selamanya, karena kita akan terus berusaha menggali sesuatu hal yang baru, belajar lagi, nemu hal yang baru, belajar lagi, menemu hal yang baru lagi. Mas, begitu Mas soal anak-anak yang makin soleh, agama juga makin taat. Itu Mas Hanung cara mendidik anak bisa akhirnya. Tahu dari mana anak saya makin soleh apa macam? Enggak ada kayak gitu makin soleh. Lu jangan bertanya menjebak kayak gitulah. Enggak mau gua nggak mau jawab. Tapi menjadi imam sholat di dalam rumah. Saya akan mengajari anak-anak saya untuk menjadi imam sholat ya ketika dia sudah dewasa, ketika bumi, ya kan, itu kalau saya nggak ada. Ini sekarang kalau misalnya saya nggak bisa taraweh karena saya harus mixing, saya harus kerja, misalnya saya menghadiri acara, bumi yang akan menjadi imam taraweh gitu. Dan itu selalu gitu. Apalagi kalau pas pas Ramadan begini, saya sebisa mungkin di Ramadan ini tidak mengambil pekerjaan karena ini adalah momen ketika saya sholat jamaah bareng sama anak-anak saya, bareng sama keluarga. Ini aja misalnya udah jam segini tuh kan, saya harus segera pulang karena saya harus sholat taraweh dan kemudian jamaah. Itu selalu seperti itu. Dan ternyata di dalam sholat taraweh sama sholat jamaah itu anak-anak saya itu ngetes ayat bacaan, hafalan ayat dia dari sekolah kan. Di sekolah Al-Jabar yang dia sekolah itu ternyata dia diajari untuk menghafal juz 30 kan, ya kan, juz 30. Jadi dan saya memang pada saat mengimami mencoba untuk menggunakan surat-suratnya juz 30 karena ketika saya salah atau lupa dibenerin tiba-tiba sama anak saya sendiri. Jadi itu ajang untuk kita berdemokrasi di dalam dalam ruang ibadah Ramadan di bulan puasa. Itu memang bumi yang jadi mewakili ketika Mas Hanung di luar. Bumi yang kan dia laki-laki pertama paling tua gitu kan. Kalau adik-adiknya yang cowok-cowok
ya sebenarnya kalau kama itu dia selalu dia sholat kepengennya di depan imam gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya imam. Nah, itu buat saya sih nggak ada masalah. Selama dia mau mau menjalankan sholat aja gitu kan. Dan juga saya kalau sholat itu selalu agak sedikit meminta ya. Ayo kita sholat gitu. Tapi saya tidak pernah menggunakan hukuman gitu loh. Ayo sholat, kamu umurnya udah 7 tahun, nanti kalau udah 7 tahun Bapak bisa mukul kamu loh gitu kan. Enggak ada itu hadis kayak gitu, ayat kayak gitu tuh, itu buat saya akal-akalan. Itu adalah sebuah buat saya itu adalah sebuah tindakan bahwa Islam itu mengajarkan kedisiplinan ya. Tetapi bahwa kemudian Islam mengajarkan mukul apa segala macam, saya tidak yakin. Bahwa kita harus tegas sebagai orang tua, betul kita harus tegas sebagai orang tua karena sholat itu hukumnya harus wajib, ya betul. Tetapi saya lebih memilih untuk tidak memukul, ya kan? Tapi saya lebih memilih untuk bagaimana ketika kita mengajak sholat kita itu happy gitu, anak itu happy gitu kan? Itu aja sih. Oke? Dan perihal tadi Tapi itu anak-anak sendiri emang dari kecil itu emang sudah diajarkan makanya ibu agama nomor 1 gitu mas buat anak-anak kalau di rumah sendiri. Gini ya, agama itu bukan institusi buat saya. Agama itu value, nilai. Bahwa kita mengajarkan kedisiplinan itu juga Islam, ya kan? Bahwa kita mengajarkan kebersihan apalagi, ya kan? Kamu harus mandi, kamu harus gosok gigi sebersih mungkin, gitu kan? Itu juga sebetulnya adalah ajaran agama. Jadi ajaran agama itu bukan kita hanya menghafal syariat-syariat saja, mengajarin sholat, ngajarin buat ngaji apa, tidak hanya itu, gitu kan? Nah, tapi saya sudah anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah saya ajak mereka untuk untuk ada guru agama yang mengajari metode Iqra gitu kan. Karena metode Iqra itu sangat efektif sekali. Dan anak saya sekarang yang umur 3 tahun, Kama udah bisa doa menjelang puasa. Doa sahur, doa buka puasa itu dia udah tahu. Buat saya itu sangat mengharukan. Di mana doa itu sebetulnya kalau saya itu baru tingkatan SD, SMP itu baru diajari doa seperti itu. Tapi ini kamu umur 4 tahun udah bisa. Artinya sudah diajarkan agama ada tantangan tersendiri. Tidak, karena pertama pengajaran agama itu tergantung dari gurunya. Saya adalah produk sebuah pengajaran agama yang salah, yaitu dogma isinya. Tuhan itu tuh jahat banget gitu loh. Tuhan itu galak, sukanya marah-marah, itu saya. Gitu loh, waktu saya kecil. Kamu kalau nggak sholat, nanti Tuhan marah. Kamu kalau nggak puasa, nanti Tuhan marah. Tuhan akan menghukum kamu. Yang ditonjolkan itu apa? Itu kebengisan gitu loh. Neraka itu isinya, itu isinya gitu loh. Maka dari itu nggak heran orang-orang di generasi saya itu kan kalau ngajarin atau kalau ada yang tidak puasa dikit langsung pengennya dipukul, pengennya ngeteriakin lu kafir lu gitu kan. Karena apa? Karena itu adalah produk dari pengajaran yang salah, ya kan. Nah, saya menemukan guru dan metode yang diciptakan oleh guru tersebut, ya kan. Itu namanya Kak Ukoy, dan alhamdulillah sekarang dia punya yayasan untuk mensuplai guru-guru agama. Itu kami bentuk bareng-bareng, saya bareng sama Saskia sih terutama yang sangat concern sekali dengan itu membentuk itu, dan kemudian bagaimana mengajarkan anak agama dengan cara yang menyenangkan. Jadi makanya nggak heran kalau sebenarnya anak saya udah hafal aja juz 30 udah hafal gitu loh. Tiba-tiba pada saat saya ngimamin sholat witir, terus kemudian saya membaca surat Al-Ala, Sabihis Marobikal Al-Ala di situ kan tiba-tiba ada yang slip, ada yang salah. Kala membetulkan gitu kan. Itu saya kaget. Oh, kamu hafal Kala? Hafal dong. Dia ngomong hafal gitu kan. Itu dari siapa? Dari metode pengajaran dari guru. Jadi please pilih guru yang sebetulnya yang demokratis, ya kan. Pilih guru yang betul-betul memahami tentang kondisi anak. Jangan sampai agama itu jadi satu hal yang menakutkan gitu loh. Karena agama itu menyenangkan, sangat menyenangkan sekali. Dan isinya itu sebetulnya bisa sangat bisa sangat membuat orang tuh menggunakan jilbab itu tuh bukan karena paksaan, gitu kan? Bukan karena kamu kalau nggak pakai jilbab, ini loh rambut kamu tuh nanti akan terbakar, aduh, nggak gitu loh. Maka dari itu kan banyak sekali orang-orang kan ketika mau sholat tuh, entar dulu dah, saya masih kotor, gitu. Nanti dulu sholatnya saya masih sering dosa, nanti dulu puasanya saya masih sering. Nggak ada hubungannya. Kita tuh sebagai manusia itu tuh memang sudah diciptakan
dengan ketidaksempurnaan. Jadi apapun keadaannya tetap harus beribadah, tetap harus sholat. Memangnya kalau saya udah sholat, memangnya kalau saya udah haji, terus kemudian saya nggak boleh dosa? Ya nggak bisa gitu kan. Karena memang fitrahnya manusia itu penuh dengan salah, penuh dengan dosa gitu loh. Itu aja sebetulnya. Jadi saya nggak mau ngajarin anak saya dengan cara seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.